Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saya percaya semua hanya karena pertolongan Tuhan. Mari pagi hari ini kita kembali sama-sama belajar akan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 31 sampai 33. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Beberapa waktu ini kita tahu ada satu lagu yang viral yang dimana pertama kali dinyanyikan pada waktu 17 Agustus di Istana Presiden, yaitu Ojo dibanding-bandingke, jangan dibanding-bandingkan, yang dinyanyikan oleh seorang anak yang bernama Farel, berasal dari Banyuwangi. Lagu ini menjadi viral Bapak Ibu semua. Kenapa? Ternyata semua orang pernah mengalami yang namanya dibanding-bandingkan. Memang tidak enak Bapak Ibu, tetapi kita melihat ternyata Daud pun pernah mengalami hal yang sama. Dia dibanding-bandingkan, bisa dikatakan seperti itu. Tadi di ayat yang ke-33, bagaimana Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saul membandingkan Daud dengan Goliat. Ya, bagaimana dikatakan Daud hanya seorang anak kecil, dengan Goliat seorang yang besar, yang bisa dikatakan seperti seorang raksasa. Peristiwa ini terjadi ketika apa? Ketika Goliat menantang barisan tentara orang Israel. Tapi kita tahu selama 40 hari Goliat menantang orang-orang Israel. Tidak satu pun di antara mereka yang berani menghadapi tantangan Goliat. Tidak kebetulan pada waktu itu Daud ada di sana, karena dia disuruh oleh ayahnya Ishak untuk mengantar bekal kepada kakak-kakaknya dalam medan pertempuran. Daud bertanya apa yang terjadi pada waktu itu, dan kemudian dia berkata bahwa bisa dikatakan Daud akan melawan orang Filistin itu. Sehingga terdengarlah hal ini sampai kepada Saul. Dan Saul menyuruh Daud untuk datang kepada Saul. Dan kita lihat di sini, ketika hal ini dinyatakan bahkan secara pribadi, di ayat sebelumnya Daud mengatakan kepada Saul, jangan ada seorang pun tawar hati, dia akan melawan Goliat orang Filistin itu. Tetapi sekali kita lihat jawaban daripada Saul, ya bagaimana dia membandingkan Daud. Enggak mungkin, ya enggak mungkin Daud bisa melawan Goliat. Karena apa? Karena dia seorang yang masih muda, belum punya pengalaman. Enggak mungkin seorang anak kecil melawan Goliat, seorang yang raksasa, seorang yang berbadan besar. Bahkan dikatakan secara ilmu peperangan, Goliat memang dilatih sejak kecilnya untuk menjadi seorang prajurit, untuk punya kemampuan untuk berperang. Dia biasa untuk menggunakan alat-alat peperangan. Tetapi bagaimana dengan Daud? Kita melihat di sini kalau Bapak Ibu baca di ayat selanjutnya, Daud tetap dalam pendiriannya. Dia berkata kepada Saul bahwa kalau dalam pengalaman hidupnya, ketika dalam pengembalaan, bagaimana ketika menghadapi beruang, menghadapi singa, dia katakan bagaimana dia mengalahkan semua itu. Sehingga di ayat-ayat selanjutnya, di ayat yang ke-37, ya bagaimana kemudian meyakinkan Saul. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Disinilah bagaimana Saul diyakinkan oleh Daud bahwa akhirnya Daud diberikan izin untuk melawan Goliat. Tetapi kita melihat apa yang dikatakan Daud di sini. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Artinya Bapak Ibu, lewat pengalaman dia, bagaimana Tuhan sudah memberikan dia kemampuan untuk menghadapi singa, untuk menghadapi beruang. Memang dia tidak dilatih sebagai seorang tentara, tetapi dia percaya ada Tuhan yang sanggup memberikan dia
kemampuan sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan untuk melawan Goliat. Di sini kita melihat selanjutnya apa yang terjadi dalam peperangan yang terjadi antara Goliat dengan Daud. Kita tahu di ayat selanjutnya bagaimana kita bisa simpulkan Goliat mengandalkan kekuatannya sebagai manusia, mengandalkan kemampuannya sebagai seorang yang dilatih untuk berperang, mengandalkan tombak, mengandalkan lembing dan semua peralatan perang. Bahkan kita tahu bagaimana Goliat pun mengintimidasi Daud, saudara. Bahkan dia berperang dengan mengatasnamakan dewa-dewa orang Filistin, Allah-Allah orang-orang Filistin. Tetapi kita melihat bagaimana Daud di sini dikatakan bahwa dia tidak mengandalkan kekuatan perang. Di ayat selanjutnya, dia tidak mengandalkan lembing, tidak mengandalkan tombak, peralatan perang apapun. Tetapi dia andalkan kemampuannya, bukan dari dirinya sendiri, tetapi kemampuannya adalah Tuhan Allah semesta ini yang menyertai dia. Sehingga dikatakan di ayat 47, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, tetapi di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Disinilah penekanannya. Daud menanggalkan kemampuannya sebagai manusia. Sedangkan Goliat, dia begitu mengandalkan kemampuannya sebagai manusia. Seorang yang dilatih untuk berperang. Seorang yang punya pengalaman sehingga dia begitu percaya diri menghadapi barisan tentara Israel. Tetapi di sini kita melihat Daud, dia tanggalkan kemampuannya sebagai manusia. Tetapi dia percaya akan kemampuan yang daripada Tuhan yang diberikan kepadanya lewat pengalaman-pengalaman rohani dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga dia percaya bahwa ada kuasa yang menyertai kehidupannya. Di dalam ayat 47 dalam firman Allah yang hidup, kalau Bapak Ibu bisa baca di sana bagaimana pertempuran itu bukan terletak pada pedang dan tombak, tetapi pertempuran itu ada di dalam kuasanya, di dalam kuasa Tuhan. Dan inilah yang menjadi kunci kemenangan daripada Daud. Dia bukan andalkan kekuatannya, tapi dia terima kuasa daripada Allah yang menyanggupkan, yang memberikan dia kemampuan. Sehingga kita bisa melihat bagaimana dia berani menghadapi Goliat. Dan firman Tuhan kita bisa baca di sini, Daud menang melawan Goliat. Bukan dengan peralatan perang, bukan dengan pengalaman-pengalaman dalam sebagai seorang dilatih sebagai seorang prajurit, tetapi lewat pengalaman kehidupan sehari-hari, lewat keintiman Daud dengan Tuhan, dan dia percaya ada kuasa Tuhan yang menyertai. Sehingga dikatakan sekali lagi, peperangan bukan oleh karena lembing tombak, tetapi oleh karena kuasa Tuhan. Hari ini ialah setiap kita, kapan kemampuan daripada Tuhan itu ada dalam hidup kita, adalah ketika kita mau menanggalkan kemampuan kita sebagai manusia, dan kita mau izinkan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Dan saya percaya, sebagaimana dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Dalam bahasa Afrikanya, kata kuasa ini salah satunya menggunakan kata dunamis, yaitu kesanggupan yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan itu juga yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan murid-murid dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana murid-murid ketika mereka menanggalkan kekuatan, kemampuan sebagai manusia dan membuka hati dan bergantung penuh kepada kesanggupan daripada Allah. Itu yang membuat mereka mampu melayani dan menyatakan kuasa Tuhan. Dan kita melihat bagaimana banyak jiwa-jiwa diberkati. Hari ini Bapak Ibu, mari tanggalkanlah kekuatan kita, kemampuan kita sebagai manusia, tapi izinkan kuasa Tuhan, kemampuan daripada Tuhan yang menyertai kita. Sehingga Goliat apapun di hadapan kita hari-hari ini, sebesar musuh apapun di hadapan kita, kita sanggup dan kita akan menang. Bukan dengan kekuatan kita, tapi kesanggupan daripada kuasa Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan sehingga bisa menang atas segala musuh kita. Goliat apapun kita dapat kalahkan, dan biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Biarlah hari-hari ini Tuhan, kami mau tetap dalam pendirian kami, dalam iman kami, di tengah kondisi situasi hari-hari ini Tuhan. Tapi kami bersyukur ketika kami mau tanggalkan kemampuan kami Tuhan, kesanggupan kami sebagai manusia, dan kami mau izinkan biarlah hanya kuasa daripada Tuhan yang memberikan kami kesanggupan lewat Roh Kudus. Sehingga apapun hari-hari ini Tuhan,
situasi keadaan kami hadapi Tuhan, kami dimampukan. Kami menerima kuasa daripada Tuhan. Kami menerima kemampuan daripada Roh Kudus. Sehingga kami bisa maju, kami bisa melangkah dengan iman. Dan kami boleh melihat kuasa daripada Tuhan, memberikan kami kemenangan atas setiap musuh apapun dihadapi. Sebab itu hari ini hamba berdoa Tuhan, kalau di antara umat-umat-Mu saat ini terpuruk, seperti keadaan orang Israel dalam ketakutan, tapi bila mereka boleh melihat ada kuasa yang memberikan mereka kemampuan, kesanggupan ilahi, ketika mereka membuka hati dan menggantungkan hidup mereka, dan membuka diri kepada kuasa daripada Tuhan, maka kami boleh melihat mereka boleh bangkit, mereka boleh maju Tuhan, dan boleh mengalami kemenangan, dan mereka disanggupkan untuk menghadapi situasi apapun hari-hari ini. Lawati setiap umat-umat-Mu Tuhan, ya kami berdoa hari-hari ini, kuasa-Mu melawat menjamah umat-umat-Mu, kuasa-Mu hadir di tengah-tengah gereja-Mu, kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kehidupan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Bahkan kuasa-Mu turun atas bangsa Indonesia, atas kota kami, di mana kami berada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, inilah menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.